Itu ketika kita datang dari rumah atau dari tempat yang satu menuju sholat tempat berjamaah tadi, pada waktu kita menitipkan sendal, naruh sendalnya di kotak, di laci situ, di rak, itu sudah dapat pahala. Kemudian kita wudhunya sudah dapat pahala. Kita naruh tasnya di situ sudah dapat pahala. Dihitung, belum parkir motornya, belum buang air kecilnya, mohon maaf ke kamar kecil, dihitung sebagai pahala jamaah. Apalagi pas sholat berjamaah. Ini kata Ibnu Abbas. Demikian juga sholat berjamaah yang mengikuti hadis tadi. Sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendiri, bandingannya 27 derajat atau 25. Ini kalau minimal jamaahnya 2 orang, maksimalnya 27 atau 25. Tuh dapat 27 atau 25 derajat. Bagaimana kalau lebih? Dihitung berapa jumlah jamaahnya. Pahalanya ya. Kalau jamaahnya sampai 100, maka satu orang mendapatkan 100 pahala. Kalau jamaahnya sampai 1000, berarti sudah otomatis satu orang mendapatkan 1000 pahala. Ini subhanallah, wallahu yudhi'u liman yasha. Bahkan Allah melipat gandakan lagi kepada siapa yang dikehendaki. Ini sholat berjamaah. Dan ini sekali lagi penjelasan dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Abbas atau dikenal dengan Ibnu Abbas. Akan jaga sholat berjamaah. Ada seorang sahabat Nabi namanya Ummi Maktum. Maghrib ya? Belum kan? Oh ya. Ada seorang sahabat Nabi namanya Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum. Ini sahabat Nabi buta, matanya buta. Beliau itu setiap sholat berjamaah itu nggak ada yang nonton. Kemudian suatu ketika curhat ke Rasulullah, ya Rasulullah, bolehkah saya meninggalkan sholat berjamaah? Kata Nabi, ya sudah boleh, nggak apa-apa. Laisa li qaid, katanya, saya nggak ada yang nonton ya Rasulullah. Nabi jawab, ya sudah nggak apa-apa. Lah, begitu baru jalan dia balik arah sekitar 11 langkah, malaikat Jibril turun, bisikin ke Rasulullah, ya Muhammad, hal sami'an nida? Muhammad tanya kepada dia, apakah dia dengar azan atau enggak? Kalau enggak dengar azan, silahkan enggak sholat berjamaah, enggak apa-apa. Tapi kalau masih dengar azan, tetap usahakan sholat berjamaah. Dipanggil lagi, Ummi Maktum, sini. Apakah engkau dengar azan atau tidak? Beliau jawab, saya dengar azan ya Rasulullah, cuma saya nggak ada yang nuntun aja. Oh, kalau begitu tetap kau sholat berjamaah. Ini yang matanya buta, apalagi kita yang matanya sehat. Kalau tidak sholat berjamaah sangat rugi. Yang Ummi Maktum saja luar biasa, matanya tidak melihat, melaksanakan sholat berjamaah. Ini ada kronologi, ada biografisnya. Beliau pernah mau melaksanakan sholat jamaah subuh. Ketika keluar dari rumah, memang gangnya sempit, nggak ada yang nuntun, gelap lagi. Nggak kayak sekarang kan ada listrik dan sebagainya. Dulu kan gelap begitu. Jalannya becek, dia pakai gamis. Tatkala keluar dari rumah, baru beberapa langkah di gang yang sempit menuju sholat berjamaah, kepleset, jatuh, balik lagi, bajunya kotor, ganti baju. Maklum kasihan ini, udah gelap, udah lihat lagi matanya. Ganti baju lewat jalan yang itu juga karena jalan cuma satu-satunya. Kepleset lagi, jatuh lagi, 2 kali. Balik lagi, ganti baju lagi. Sudah berapa kali baju berarti yang dipakai? 3 kan? Ketiga kalinya lewat jalan situ lagi, kepleset lagi. Hampir jatuh, udah mau jatuh, tapi tiba-tiba ada yang nangkep. Wah, tiba-tiba ada yang nangkep, nggak tahu siapa itu. Ditolong langsung dan diantar, ayo saya antar ke masjid untuk sholat berjamaah. Terima kasih, dituntun dan sebagainya. Ironisnya, ini yang nganter ketika selesai sholat, ketika sampai ke masjid, ke lokasi, dia pergi nggak sholat berjamaah.
Umi Maktum nanya, kamu nggak sholat berjamaah, kenapa? Kok pergi? Jawabannya enteng, iya, karena saya bukan manusia. Kamu siapa? Saya iblis. Loh, iblis kok nolong saya? Aneh. Jawabannya luar biasa. Iya, saya tolong engkau. Kalau engkau tadi jatuh 3 kali berturut-turut, saya yakin Allah akan mengampuni dosa seluruh warga Madinah. Tapi karena engkau jatuhnya 2 kali, ketiga kalinya saya tangkap, maka Allah hanya mengampuni dosamu saja. Begitu rupanya jawaban iblis. Daripada Madinah diampuni semua, saya repot nanti. Saya godainya repot. Mendingan engkau saja saya tolong sendirian. Ini Abdullah bin Ummi Maktum. Sholat berjamaah, jaga ya. Yang walaupun nggak harus di sini, mungkin di rumah atau di jalan, silakan. Jalanan, jangan sampai kita meninggalkan sholat berjamaah. Ada waktu beberapa menit, silakan untuk tanya jawab. Untuk kita berdialog agar hidup pengajian kita. Silakan. Ya, silakan. Ya. Oh iya. Jadi kalau di rumah ada anak laki-laki, agar kita pengen jamaah juga gitu ya. Ya, jangan tiap hari, sekali-kali nggak apa-apa. Karena tadi perempuan itu idealnya nggak berjamaah sih. Sholat sendirian aja. Sholat di rumah nggak apa-apa. Yang penting tadi kalau laki-laki usahakan untuk berjamaah. Tapi kalau sekali-kali lebih bagus lagi sebagai pendidikan juga soalnya. Jadi sebagai pendidikan, nanti silakan anak lakinya jadi imam umpamanya, nah ibunya jadi makmum, itu juga bagus seperti itu. Jadi yang bagus tadi lebih baik lagi si laki-laki arahkan ke masjid untuk berjamaah, karena ini pendidikan yang sangat luar biasa. Ada lagi? Pak Ustaz. Ya. Ini untuk yang pemahaman sholat di awal waktu. Ya, sholat apa di awal waktu kan kadang-kadang ada pemahaman yang ketika kita masih dalam atau bekerja gitu ya. Oh ya. Nah, apakah itu diperbolehkan ataukah itu seperti apa? Dengan Ya. ada yang orang yang ya pengen karena ada hal tersebut dia nyuri waktu kerja. Oh iya, ya saya sampaikan di sini. Dalam hal ini tadi kita ingat, kalau seperti ini silakan selesaikan dulu pekerjaannya. Nanti selagi waktunya masih panjang, ya, selagi waktunya masih panjang itu masih bisa masih bisa ditolerir. Terus silahkan, boleh yang seperti itu selagi waktunya masih panjang. Sama kayak kita ini, kita sholat pas awal waktu kepengin lagi sholat lagi gini nih, lagi Allahu Akbar, udah sholat tapi kepengin hadas, perutnya mules gitu, perutnya mules. Ini yang seperti ini silahkan dibatalkan. Dibatalkan, nanti wudhu lagi karena waktunya masih panjang. Tapi kalau waktunya sudah tidak keburu, ya, kalau waktunya pendek, sudah beberapa menit lagi, wajib segala-galanya utamakan sholat tadi. Walaupun kita itu menahan hadas, walaupun perutnya mules dan sebagainya, wajib. Jadi
Jadi kalau waktunya masih panjang, kita kerjaan lagi tanggung dan sebagainya, silakan lanjutkan pekerjaannya dulu. Dan kita nanti selesaikan setelah pekerjaan. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Begitu ayatnya. Ketika selesai pekerjaan yang lain, silakan. Ketika selesai pekerjaan yang satu, silakan kita pindah ke pekerjaan yang lain. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Allah kita bertawakal. Ayo, ini seperti ini. Bagus seperti itu. Ada lagi? Ya, silakan. Ya, pakai mic kali. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya, ketika kita sedang sholat berjamaah, kemudian di tengah-tengah rakaat, itu baru kita baru sebelumnya itu sudah sholat. Jadi sebelumnya ini sudah sholat. Terus kita lupa sudah sholat dulu. Jadi kita sholat lagi berjamaah. Jadi kita sholat dari tengah-tengah rakaat ke dalam lima. Itu baru kita sholat. Dan yang kedua, itu bagaimana kalau misalnya posisi itu ke dalam lima. Kedengeran nggak? Apa? Jadi dia udah sholat, cuma karena lupa sholat lagi berjamaah. Oh, Ketika di tengah-tengah sholat baru ingat bahwa dia saya sudah sholat gitu. Terus yang kedua tadi? Yang kedua, posisinya sebagai imam lah. Oh ya, ya nggak apa-apa, nggak masalah, boleh seperti itu. Bahkan lebih bagus seperti itu. Itu namanya intidharu sholah ba'da sholah, masuk dalam kategori hadis. Jadi seperti ini, saya sudah sholat sendirian contohnya, atau berjamaah, sudah sholat, tiba-tiba ada orang mau sholat berjamaah. Kemudian walaupun kita lupa atau kita ingat, sama aja, sholat dia ikut sama dia, sholat lagi berjamaah sama dia. Ini boleh seperti itu. Boleh. Apalagi mungkin saya jadi imam nih tadi nih. Oh, nggak apa-apa, nggak masalah. Bagaimana kedudukan sholat yang kita laksanakan tadi? Itu menjadi sholat mutlak. Dan sholat yang sekarang dikerjakan itu menjadi sholat ada dan berjamaah. Nilainya sangat luar biasa. Boleh seperti itu. Jadi jangan. Dan yang terkadang begini. Kadang begini. Saya sudah sholat sendirian. Tiba-tiba ada orang mau sholat sendirian, mau berjamaah, tapi nggak ada temennya. Sholatnya jadi sendirian, ngajak kita yang udah sholat. Ayo sholat yuk. Kita jawabnya apa? Udah sholat tadi, begitu ya? Iya, rata-rata jawabannya seperti itu. Udah sholat tadi. Walaupun sudah sholat, silahkan sholat lagi berjamaah dengan orang yang baru datang tadi. Bisa nggak seperti itu? Ini berat ini berat. Amal ibadah yang termasuk melawan arus, godaannya berat. Maka disebut dalam hadis itu disebut ar-ribat. Fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Ada 3 itu amalan yang dikenal dengan ribat. 1, isbahul wudu fil makarih, memaksimalkan ambil air wudu walaupun dalam kondisi terutama dalam kondisi yang kita tidak suka mengambilnya, lagi dingin, lagi badannya panas. Yang kedua, intidharu sholat ba'da sholat, kasratul khutu ilal masajid, memperbanyak langkah menuju masjid. Memperbanyak langkah menuju masjid. Cara memperbanyak langkah menuju masjid, ada yang mengartikan seperti ini nih, kita ngaji begini, tadi masuknya dari sana, keluarnya dari pintu yang lain, mungkin ke sini atau bagaimana, itu salah satu cara memperbanyak langkah. Karena kalau tadi masuknya dari sana, keluarnya ke sana juga, langkah kita sama aja. Tapi kalau keluarnya mungkin pintu lain, itu nanti akan ada nilai yang tersendiri. Itu termasuk kasratul khutu. Yang ketiga, intidharu sholah ba'da sholah, menunggu sholat setelah kita sholat. Ini ada 2 arti. Diartikan
oleh Syekh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, itu beliau menjelaskan ada dua arti. Satu, kita tadi biasa melaksanakan sholat jamaah. Tadi sudah jamaah asar. Begitu sebelum maghrib kita sudah ambil wudhu menanti tibanya sholat maghrib berjamaah lagi. Ini disebut intidharus sholat ba'da sholat. Sudah mau berjamaah lagi. Yang kedua, yang tadi dibahas, kita sudah sholat nih, tapi ada orang yang mau melaksanakan sholat juga, ngajak sama kita, ayo sholat lagi. Itu juga termasuk dikenal dengan intidharus sholat ba'da sholat. Itu karena dia biasa berjamaah. Ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ustaz, mau bertanya, kan kita sholat berjamaah di masjid pada saat subuh, terus sudah waktu kedua, kan terus si imam itu udah baca qunut ya. Nah, kita kan jadi kemasnya jadi makmum masuk ya. Ya. Terus tiba-tiba ada yang mau ini, ada yang apa kayak kita ada yang mau berjamaah gitu. Ya. Itu tanggapannya gimana ya, Ustaz? Apakah kan kita kan udah jadi makmum gitu. Terus gimana? Iya, yang seperti itu yang dianjurkan. Kita makmum masbuk namanya. Makmum masbuk itu makmum yang tertinggal Fatihahnya imam. Begitu imam salam, kita kan berdiri melanjutkan rakaatnya. Tiba-tiba ada orang mau jadi makmum sama kita, ditepuk punggung kita. Sebenarnya nggak ditepuk juga nggak apa-apa, nggak harus ditepuk. Takutnya tadi kalau ditepuk nengok, apa lo? Nengok gua. Itu boleh seperti itu. Si makmum yang baru datang itu mendapatkan fadilah jamaah. Kita juga sudah mendapat fadilah jamaah. Maksud si makmum nepuk itu supaya kita suruh jadi imam. Niat jadi imam seperti itu, baik seperti itu boleh. Dan kita sholat jamaah zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, imamnya nggak niat jadi imam juga nggak apa-apa, boleh. Cuma beda pahalanya. Imam dapat 1 kalau nggak niat jadi imam, kecuali sholat Jumat. Kalau sholat Jumat memang syaratnya harus berjamaah, sehingga imam harus niat jadi imam sholat jamaah. Dan kita nyambung yang pertama tadi, pertanyaan beberapa tadi itu seperti ini nih. Kita lagi ngaji umpamanya, lagi ngaji begini, datang waktu sholat. Kita ngajinya lagi serius, bla 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 bla. Contoh waktu isya lah katakanlah, ngaji habis maghrib, begitu datang waktu sholat, kita masih ngaji terus, itu lebih bagus, seperti itu bagus. Kenapa? Karena sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah atau sunnah muakkadah. Sedangkan ngaji seperti ini hukumnya fardu ain, wajib ain. Apa tuh fardu kifayah maksudnya? Kalau fardu kifayah, jika ada 1 orang yang sudah melaksanakannya, yang lain dosanya gugur. Tapi kalau fardu ain, dia nggak ngaji, per individu dosa. Sebab kita bisa sholat berjamaah kan dari ngaji, begitu kan? Kita bisa sholat berjamaah ilmunya dari ngaji dulu. Bahkan kalau orang yang nggak ada ilmunya kok praktek sholat atau praktek ibadah, nggak diterima kata Ibnu Ruslan. Wa kullu man fi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Itu kata Ibnu Ruslan dalam kitab Zuban. Setiap orang yang beramal tanpa ada ilmunya, nggak ngaji, amalnya ditolak. Nah, jadi kesimpulannya, ketika kita jadi makmum, kemudian kita berdiri karena makmum masbuk, ada yang nepuk punggung untuk jadi imam, silahkan. Dia berharap berjamaah dengan kita. Itu sah, seperti itu bagus. Dan dalam sholat berjamaah, ini mumpung ingat, yang berhak jadi imam ya, laki, makmumnya laki. Laki makmumnya perempuan boleh, laki makmumnya khunsa,
Tahu khunsa? Mohon maaf, khunsa itu orang yang berkelamin dua. Ada, tapi nggak banyak. Jadi punya kelamin laki punya, kelamin perempuan punya. Nggak tahu di sini sih nggak ada kayaknya. Kalau ada, repot nanti. Maghrib ya? Belum. Kemudian khunsa, makmumnya khunsa juga. Itu yang sah. Yang nggak sah, makmum perempuan, imam perempuan, makmumnya laki. Imamnya khunsa, makmumnya perempuan, itu nggak sah. Kemudian imamnya ada 4 kalau nggak salah, apa lupa. Ya udah, itu yang sah dulu deh, yang perlu kita jadikan acuan. Khunsa itu tadi saya sampaikan, itu di kitab Kasyifatus saja dijelaskan, orang yang kelaminnya 2. Bukan waria, bukan. Kalau waria kan kadang laki-laki, ya kan? Ya, jadi dia punya kelamin laki dan punya kelamin perempuan. Saya pernah mengalami lihat 2 kali, karena saya sering mandiin jenazah. Jadi si jenazah itu, dan biasanya, mohon maaf, itu biasanya orang yang seperti itu yang saya alami. Itu hidupnya nggak panjang usianya, belum nikah udah meninggal. Postur tubuhnya laki-laki, namanya juga nama laki-laki. Begitu saya mandikan, subhanallah, ini mungkin dalam fikih yang disebut khunsa. Jadi punya kelamin laki-laki, tapi kecil kayak cabai rawit, dan punya kelamin perempuan juga, tapi kecil. Ternyata ini yang namanya khunsa. Dan kalau jadi nikah juga repot rasanya. Untuk istrinya nanti akan kerepotan. Kasihan. Maka Allah Maha tahu, dia dipanggil secepatnya. Sebelum menikah sudah meninggal duluan. Ada lagi? Cukup? Ya, udah nggak ada. Perempuan silakan. Sebelum dilanjut, berapa menit lagi? Maghrib jam berapa? 6 menit. Oh ya. Ya. Di sini dijelaskan, ada hadis tadi, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khotoya. Maukah kalian aku perlihatkan, aku tunjukkan amal ibadah yang akan menghapus dosa-dosa kecil, kata Nabi. Wa yarfa'u bihi darajat, dan akan mengangkat kedudukan kita di hadapan Allah dan masyarakat. 1. Isbahul wudu alal makarih, menyempurnakan ambil air wudu pada saat yang kita benci. Yang kedua, wa kasratul khutu ilal masajid, tadi saya sampaikan, memperbanyak langkah menuju masjid. Dan yang ketiga, wa intidharu shalah ba'da shalah, menunggu sholat setelah sholat. Fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Itulah yang dikenal dengan ribat. Ro, ba, alif, to, ribat. Ribat. Apa sih ribat? Ribat itu ada yang mengartikan secara bahasa. Kita pernah lihat kuda yang paling mahal. Itu di kepalanya, itu yang membuat ada jambulnya, itu yang bikin mahal itu. Kepalanya lain sendiri di sini, dan itu bahasa Arabnya ribat. Maksudnya ini bahasa kinayah, bahasa majas. Maksudnya orang yang melaksanakan 3 hal tadi itu diumpamakan ribat seperti itu. Maksudnya nilainya sangat mahal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Silakan bisa dijaga. Cukup ya? Nggak ada pertanyaan lagi? Mari kita berdoa. Mudah-mudahan kajian kita pada kesempatan hari ini senantiasa mendapatkan ridho, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang hadir di sini mudah-mudahan selalu diberi kesehatan dari Allah untuk melaksanakan aktivitas dengan niat semata-mata ibadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Semoga keluarga kita juga keluarga dijadikannya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, serta perusahaan kita mudah-mudahan senantiasa dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.